Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa, segala terang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kami bersyukur. Kami merendahkan hati kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami dan terus membangun kehidupan kami untuk menjadi layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Tema hari ini dengan satu tema, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya bacakan Roma pasal 3 pasal 10 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus telah menyuratkan kepada jemaat di Roma pada saat itu, yaitu berbicara tentang keselamatan. Nah, kata ayat ini di dalam Alkitab ini ditulis 3 kali oleh Paulus. Yang pertama di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 32. Di sana sebelum ayat itu dikatakan, sebelum ayat yang ke-32, Paulus, maksud saya Yoel, itu menyuratkan bahwa hari-hari terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan terjadi satu peristiwa demi peristiwa yang akan terjadi. Dikatakan dalam ayat 28, dikatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi, anak-anak muda akan mendapatkan penglihatan, dan akan terjadi mujizat terjadi. Alkitab mengatakan bahwa matahari akan menjadi gelap dan akan terjadi masalah-masalah demi masalah, bencana demi bencana terjadi. Dan ayat yang ke-30 berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kitab Yoel itu sudah banyak yang digenapi dengan peristiwa-peristiwa terjadi alam ini yang sudah terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 juga dituliskan dalam perkataan yang sama yang tertulis dalam kitab Yoel. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pertanyaannya, begitu pentingkah keselamatan bagi manusia? Apalagi manusia zaman modern seperti ini, manusia era global seperti ini. Semua persoalan, semua masalah seakan-akan sudah terjawab begitu cepat untuk mendapatkan jawaban dari Google, dari internet. Ya.
Contoh misalkan anak-anak ingin melihat cuaca besok itu hujan atau tidak, ya, tidak perlu berdoa, cukup melihat di internet, cukup melihat Google. Jadi besok tahu bahwa besok itu tidak ada hujan atau besok itu hujan. Itu satu contoh saja. Lalu misalkan orang mau dalam bepergian keluar kota, masuk dalam kota besar, kota yang ramai. Di mana tempat yang ramai, di mana tempat itu macet, di mana tempat itu lancar. Cukup tanya dengan Google. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, seakan-akan orang sudah tidak perlu bertanya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, era global semacam sekarang ini, apakah keselamatan dibutuhkan? Ini menjadi satu pertanyaan. Apakah dalam era seperti ini manusia masih bisa berseru kepada nama Tuhan, masih membutuhkan nama Tuhan? Dan ini satu fenomena di dalam setiap kehidupan kita. Orang disibukkan dengan mengejar kebutuhan, mencari kebutuhan. Bagaimana bisa mencukupi kebutuhan hidup itu, sehingga tidak sempat untuk berseru nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apalagi anak-anak sekarang disuruh membaca kitab, sangat susah. Apalagi disuruh berdoa, sangat susah. Seakan-akan Tuhan itu tidak dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang menyeru nama Tuhan itu seakan-akan hal yang tabu, hal yang sia-sia. Mari kita belajar bersama-sama. Keselamatan itu Bapak Ibu Saudara menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik manusia butuh keselamatan. Sehari 24 jam, seperti ibarat kita itu bernafas. Ya. Kita butuh keselamatan, kita butuh Tuhan itu seperti kita orang bernafas. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu tidak percaya, Saudara berhenti, tidak usah bernafas, kira-kira 1 menit saja. Nah, saya percaya saudara akan mengalami kesulitan. Nah, demikian juga kita butuh keselamatan itu setiap saat, setiap detik, setiap waktu, seperti kita bernafas. Oleh sebab itu, marilah kita berseru, kita memanggil nama Tuhan. Bukan hanya karena kita butuh, tetapi menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu kehidupan. Kita memanggil nama Tuhan, kita berseru kepada nama Tuhan. Karena Dia adalah nama di atas segala nama. Allah telah datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib gunung Golgota. Dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi manusia, menjadi taat sampai mati di kayu salib. Dan Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Segala lutut akan berterusan, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Baik yang di bumi maupun yang di bawah bumi maupun di surga. Barang siapa berseru nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Lalu bagaimana dia bisa berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan, mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana dia akan memberitakan kalau tidak ada yang mengutus?
Saudara, ini menjadi satu dalil, saudara, menjadi suatu alasan. Oleh sebab itu dalam ayat selanjutnya, ya, ayat selanjutnya berkata, ya, ayat yang ke-15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Kasih Allah. Itu kabar baik. Karena begitu Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baik, saudara. Bagaimana orang bisa diselamatkan? Manusia harus bertobat, mencari jalan keselamatan, mencari kehidupan, berseru kepada nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Mengapa? Dalam ayat 12 berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah itu kaya dengan yang namanya keselamatan, kaya dengan yang namanya hidup kekal. Oleh sebab itu jangan segan-segan untuk berseru kepada nama Tuhan. Saudara boleh sibuk dengan pekerjaan saudara, saudara boleh mengejar karir saudara, saudara boleh mengejar kekayaan saudara sebanyak-banyaknya. Tidak salah, tidak berdosa. Tetapi jangan berhenti untuk berseru kepada nama Tuhan. Keselamatan menjadi suatu kebutuhan yang hakiki. Keselamatan menjadi kebutuhan yang sangat penting. Allah sudah menyediakan keselamatan. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi persoalan masalah pribadi, kita berseru kepada nama Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik itu, beritakan kabar baik itu pada teman kita, kepada saudara kita. Mengapa? Karena kabar yang buruk sudah banyak didengar. Kabar baik itu jarang diberitakan. Tapi kabar buruk itu yang lebih banyak diberitakan. Kabar penyakit, kabar kecelakaan, kabar bencana. Ya memang itu fenomena, itu memang itu fakta, itu kenyataan. Tapi jangan lupa kabar baik harus tetap diberitakan. Ya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat yang ke-16, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi bagaimana? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran dan mendengar oleh firman Kristus. Firman Kristus yang membangkitkan iman, dan firman Kristus yang menghidupkan orang yang percaya. Firman Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mari, jangan berhenti jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan takut untuk berseru kepada Tuhan. Ketika saudara menghadapi persoalan masalah problem, dia sanggup menolong kapanpun. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolak ketika saudara datang. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu menyertai kami Bapa di surga. Biar kebenaran firman-Mu membangkitkan iman percaya kami. Bapa, Engkau Allah satu-satunya. Di bawah langit di muka bumi tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, kecuali hanya di dalam nama-Mu. Engkau nama di atas segala nama. Engkau
Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Dan Engkau mendengar setiap kami yang berseru memanggil namamu. Kami diselamatkan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami yang membutuhkan keselamatan. Tuhan tolong Bapa, Engkau mengaruniakan keselamatan, Engkau mengaruniakan hidup bekal kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ya, setiap mereka yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka boleh bertumbuh imannya, mereka boleh timbul imannya kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.